apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Yulina, puji Tuhan kabarnya hari ini baik-baik saja. Dan Ibu Yulina bagaimana kabarnya juga? Puji Tuhan, kabar saya baik juga Ibu Tri. Ya, syukur. Iya, jadi melanjutkan janji kita tadi malam ya Bu di WhatsApp bahwa kata Ibu mau ngobrol dengan saya hari ini. Kalau saya boleh tahu, apa ya yang mau Ibu Tri obrolkan dengan saya siang hari ini, Bu Tri? Iya Ibu Yulina, saya sebenarnya lagi pusing nih. Karena ada beberapa permasalahan yang terjadi di khususnya yaitu saya itu pusing bagaimana sih cara saya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam mengelola kelas Ibu Yulina. Iya. Oh, berarti Ibu mau tujuannya hari ini Ibu ngajak saya ngobrol karena mau tukar pikiran mengenai bagaimana cara meningkatkan kompetensi Ibu sebagai pendidik dalam hal mengelola kelas ya Bu ya. Iya Bu Yulina. Lalu hasil yang diharapkan dari obrolan kita hari ini apa kira-kira itu Bu Tri? Saya maunya itu nanti di dalam kelas saya itu nanti suasananya yang kondusif, yang menyenangkan, sehingga hasil yang diperoleh oleh anak-anak dari pembelajaran yang saya berikan bisa berhasil dengan baik Bu, memperoleh nilai yang bagus Bu. Oh, jadi saya bisa tangkap keinginan Ibu Tri itu mengelola kelas itu adalah dalam bayangan Ibu bagaimana kelas yang kondusif dan menyenangkan Bu ya, siswa-siswa dapat menangkap pembelajaran yang Ibu berikan. Ya, pertanyaan saya Bu, dalam bayangan Ibu sendiri kelas yang kondusif itu yang bagaimana sih Bu Tri? Iya, kelas yang kondusif itu menurut saya Ibu Yulina, mungkin saya bercerita dulu Ibu Yulina. Nah, boleh. Di kelas saya itu Ibu Yulina, ketika jam pembelajaran itu berlangsung, anak-anak ini suka sekali ngomong berbicara. Nah, akhirnya ketika saya memberikan tugas seperti itu, hasilnya tidak terlalu memuaskan karena mereka bisa bermain sambil berbicara. Nah, karena itu saya mau bercerita kepada Ibu Yulina bagaimana sih caranya supaya saya bisa menciptakan ruangan yang kondusif, yang menyenangkan seperti itu. Makanya yang menurut saya hal-hal yang bisa menyenangkan itu kan ketika saya memberikan pelajaran mereka bisa memperhatikan dan nilai-nilai yang mereka peroleh itu pada akhirnya nanti bagus-bagus seperti itu. Ibu Yulina, mau saya di bayangan saya itu anak-anak didik saya. Jadi Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu Bu ya. Bahwa kelas yang kondusif itu bagaimana siswa itu bisa belajar dengan tertib, kemudian kalau selama ini di kelas itu mereka masih suka ngobrol, masih suka ngeribut, Ibu mau supaya mereka tidak terlalu ribut lagi saat dan Ibu harapkan nanti terlihat di hasil akhirnya nilai-nilai mereka juga bagus, begitu Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik, Ibu tadi sudah menggambarkan dalam bayangan Ibu kelas yang kondusif dan menyenangkan itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ibu, bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan itu Ibu Tri sejauh ini yang sudah Ibu lakukan? Iya Ibu Yulina, sebenarnya saya sudah mencoba berbagai macam strategi dan model pembelajaran sebenarnya. Tetapi saya merasa apa yang saya terapkan itu masih belum semuanya efektif. Seperti masih ada anak-anak yang masih suka berbicara, mereka tidak fokus kepada setiap pembelajaran yang saya berikan. Karena itulah saya merasa perlu berbicara dengan Ibu Yulina
bagaimana sih strategi yang seharusnya yang saya terapkan, karena saya sudah banyak sekali loh Bu strategi yang sudah saya terapkan, tetapi kayaknya belum efektif seperti itu Ibu Yulina. Ya, ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan berbagai metode, berbagai cara, tapi Ya, tidak efektif. Ibu katakan ya, tidak efektif tadi karena masih ada siswa yang suka bicara dan tidak fokus. iya betul. Kalau berdasarkan pengalaman Ibu, pada saat yang bagaimana sih anak itu lalu bisa fokus, Bu? Ada tidak pengalaman Ibu dalam pembelajaran itu di mana anak itu bisa fokus dan pembelajarannya Eh, juga berlangsung efektif? iya Ibu, berdasarkan pengalaman saya, mungkin ini pernah saya terapkan tapi jarang sekali, karena itu mau saya terapkan kembali Ibu di kelas yang saya kelola, yaitu dengan strategi atau pembelajaran yang sifatnya mandiri seperti itu Ibu. Kalau kemarin saya kan, karena saya ini kelas kelas rendah, saya itu sering mengajak mereka secara berkelompok untuk mengerjakan tugas seperti menyusun-nyusun kata seperti itu, jadi saya kasih tugas kelompok. Nah, tapi saya mau menerapkan kembali, ini pernah saya terapkan begini Ibu, saya mengasih tugas mereka secara mandiri. Nah, jadi kelihatannya kalau saya mengasih tugas kepada mereka itu secara mandiri, mereka bisa lebih fokus Ibu Yulina untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Tetapi nanti akan saya tambahkan model pembelajarannya Bu. Kalau kemarin cuma penugasan secara mandiri, mungkin nanti akan saya nambahkan bahan yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Misalnya nanti saya menyiapkan kertas-kertas yang warna-warni, saya gunting-gunting sesuai hurufnya ini Bu. Nanti saya acak-acak sehingga nantinya saya berikan mereka semua tulisan yang sudah saya gunting dengan kertas warna-warni yang diacak-acak. Saya kasih tugas secara mandiri biar mereka bisa menyusun kata yang sudah saya huruf yang sudah saya acak-acak. Jadi semoga nanti mereka fokus dan bisa memperoleh hasil yang nilai yang baik, sekaligus bisa belajar dengan menyenangkan Ibu, karena dengan berbagai macam bahan-bahan tadi, sehingga mereka bisa lebih tertarik untuk sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Demikian Ibu Yulina. Baik Ibu Tri, jadi Ibu sudah ada bayangan ya rencana yang akan Ibu lakukan tadi berupa pembelajaran secara mandiri ya Bu ya. Kemudian juga supaya pembelajarannya mandiri itu maksudnya anak-anak bekerja sendiri supaya dia bisa lebih fokus, karena yang Ibu ajarkan Ya, ini adalah siswa di kelas rendah. Kemudian ya, supaya pembelajarannya juga tetap menyenangkan, Ibu akan menggunakan media atau alat ya, bantu berupa ya, kertas warna-warni atau kertas origami yang akan Ibu gunting membentuk huruf-huruf yang diacak. Kemudian mereka pengenalan hurufnya dengan menyusun huruf-huruf yang sudah Ibu siapkan. Benar begitu Bu ya? ya, ya, benar sekali Ibu Yulina, benar sekali. Ya, baik. Selanjutnya Ibu, rencana Ibu ini kapan akan Ibu laksanakan? Uh, Rencana saya, Ibu, saya akan melaksanakan kegiatan ini pada awal semester 2 nanti. Karena kalau dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat ini tidak memungkinkan saya untuk menerapkan strategi yang telah saya siapkan, karena pada saat minggu-minggu ini kami telah mempersiapkan ulangan semester 1. Jadi saya merasa saya sangat sibuk dan perlu mengurus kesiapan-kesiapan dalam ulangan, sehingga saya merasa waktu yang tepat adalah pada awal semester 2, yaitu pada bulan Januari nanti Ibu. Ya, baik. Saya tunggu Bu ya laporan tindak lanjutnya. Bisa kita bicarakan kembali di pertemuan selanjutnya. Saya mau mendengarkan bagaimana laporannya untuk pelaksanaan rencana Ibu tadi, perkembangannya bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas, apakah anak-anak sudah bisa fokus, kemudian apakah pembelajarannya kondusif dan menyenangkan ya Bu Tri.
Iya Ibu, terima kasih. Saya juga akan berusaha sehingga apa yang saya rencanakan ini nanti Bu berhasil di dalam kegiatan belajar mengajar yang saya terapkan di kelas saya. Terima kasih karena pada siang hari ini dari pembicaraan yang kita lakukan saya sudah memperoleh satu motivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Saya tetap belajar dengan semangat. Terima kasih Ibu Yulina atas apa yang telah atas bantuannya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi pada sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu Tri. Saya juga mungkin di lain waktu memerlukan bantuan Ibu untuk masalah saya. Semangat Ibu dalam perencanaannya, semoga Iya. berhasil. Ya. Selamat siang Ibu Yulina dengan Ibu Tri Eka Santi. Selamat siang Bu Modes. Selamat siang Bu Modes. Ya, baik. Tadi ini saya di sini posisinya sebagai pengamat. Tadi saya sudah melihat Ibu Yulina sebagai coach dan Ibu Tri Eka Santi sebagai coach. Saya mengapresiasi tadi pelaksanaan dari praktek kita pada siang hari ini, praktek coachingnya, karena kenapa saya sangat mengapresiasi dengan ini, karena saya lihat hari ini dari alur tirta yang sudah dijalankan, kita sebagai coaching yaitu dari pertama tujuan. Tadi Ibu Yulina sudah jelas sekali bahwa sudah menggali apa tujuan dari Ibu Tri untuk di coaching pada saat ini gitu ya. Jadi sudah menanyakan mau apa sih nanti hasil yang akan dicapai oleh Ibu Tri Eka Santi, itu sudah ditanyakan dengan jelas oleh Ibu Yulina. Kemudian yang kedua, alur yang kedua adalah Ibu Yulina sudah mengidentifikasi ini, sudah menanyakan kepada Ibu Tri mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Tri saat ini ingin coaching dengan Ibu Yulina. Jadi di sini juga terlihat pada saat Ibu Yulina mengidentifikasi tersebut, menanyakan kepada Ibu Tri, terlihat sekali bahwa Ibu Yulina itu sudah menjadi pendengar yang baik, sudah fokus dengan apa-apa yang diceritakan oleh Ibu Tri. Itu terlihat dari apa? Dari Bu Yulina mengungkapkan kembali, jadi menguatkan kembali kepada Ibu Tri apa yang sudah Ibu Tri lakukan untuk kelas yang dirasa Ibu Tri masih kurang efektif dalam pembelajaran. Jadi Ibu Yulina mengulang kembali, menguatkan bahwa ini loh begini ya kejadiannya, itu kenapa dibuat Bu Yulina begitu. Saya lihat itu adalah untuk memancing Ibu Tri supaya Ibu Tri bisa mengungkapkan ide-ide kreatif dari Ibu Tri begitu. Kemudian yang alur yang berikutnya adalah tentang rencana aksi. Ibu Tri sudah jelas sekali tadi Bu Yulina berusaha untuk memancing Ibu Tri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi menanyakan kepada Ibu Tri tadi boleh diceritakan kembali begitu bagaimana apa yang menurut Ibu hal-hal apa yang pernah Ibu coba, bahwa hal tersebut bisa menjadi kelas itu menjadi terlihat aktif. Itu sudah, menurut saya itu adalah pertanyaan yang berbobot dari Ibu Yulina, karena hal tersebut dicanangkan otomatis dari Ibu Tri Eka Santi akan mulai nih melihat ke belakang, oh ternyata saya pernah nih melakukan hal tersebut dan hal tersebut bisa saya kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan di kelasnya begitu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengenai tanggung jawab. Ibu Yulina sudah menanyakan Ibu Tri untuk memberikan ini ya, kapan itu akan dilaksanakan. Aksi rencana-rencananya Ibu Tri itu kapan akan dilaksanakan, dan Ibu Tri sudah berkomitmen untuk nanti setelah semester ini ya Ibu Tri nanti akan melaksanakan, dan Ibu Yulina dengan jelas itu menguatkan Ibu Tri untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu untuk yang alur tirtanya sudah terpenuhi semua Ibu Yulina. Kemudian untuk kompetensi sebagai coach, tadi sudah saya bilang bahwa ada kehadiran penuh dari Ibu Yulina, itu dari
pernyataan-pernyataan Ibu Yulina, bagaimana Ibu Yulina mendengarkan Ibu Tri dengan baik, itu sudah terlihat bahwa ada kehadiran penuh dari Ibu Yulina. Kemudian selain itu juga Bu Yulina sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan baik dan aktif. Mungkin itu pengamatan dari saya. Sukses itu Ibu Yulina. Hari ini sudah praktek menjadi coaching. Juga untuk Ibu Tri Eka Santi, semoga hasil dari pengamatan saya ini nanti akan bisa menjadikan pengalaman baik untuk kita semua, untuk saya juga sebagai pengamat, untuk Ibu Yulina juga untuk Ibu Tri, untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Modes untuk penilaiannya.